Nah, silahkan. Pertanyaan dari akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan mohon izin bertanya Ustaz. Ana ingin sekali mendengar nasihat Ustaz secara langsung karena selama ini cuma bisa lihat di YouTube katanya Ustaz. Pertanyaan Ana yaitu, adakah doa khusus agar para suami lebih istiqomah lagi sholat berjamaah di masjid karena masih bolong-bolong, kecuali isya dan subuh katanya Ustaz. Biar nggak dibilang munafik kali Ustaz. Iya. Ya Allah, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kalau suaminya masih sholat isya dan subuh di masjid, alhamdulillah. Jadi buat para istri, tujuan pernikahan itu adalah bagaimana bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala ada istri yang dapat suami baik, tapi istrinya kurang baik. Maka suami punya kewajiban, punya tanggung jawab mengajak istrinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang sebaliknya, istrinya solehah, suaminya bolong-bolong sholatnya. Kalau ini enggak bolong-bolong sholatnya, cuma sholat berjamaahnya yang bolong gitu kan? Bukan sholatnya yang bolong-bolong, tapi berjamaahnya ke masjid. Maka bagaimana yang sedikit itu disyukuri? Bagaimana memotivasi suami tadi untuk ke masjidnya subuh dan isya nggak telat? Dengan harapan dia nanti tertarik untuk zuhur, asar, dan maghrib. Yang perlu dilakukan juga sharing sama suami tentang fadilah sholat di masjid. Tanya sama suami, bang, apa sih sebenarnya fadilah orang sholat ke masjid? Kok ana lihat orang-orang pada ke masjid bang ya? Apa fadilahnya? Biar suami yang mencari tahu. Sehingga istri di posisi orang yang mau mendengar dari suami. Karena suami ini pemimpin. Dan pemimpin itu nggak boleh salah. Kalau salah, maka kembalikan kepada poin pertama tadi, nggak salah gitu. Kadang-kadang seperti itu, ada egoisnya suami itu. Maka posisikan dia di tempatnya. Engkau pemimpin bang, engkau yang seharusnya menjadi imam, engkau yang seharusnya membawa aku ke surga bang. Maka ajarin aku. Kemudian yang kedua, ajak suami ngaji bareng. Kadang-kadang ba'dal maghrib ya, bang ayo tadarus bang, gitu loh. Walaupun cuma 1 halaman. Baca, suaminya baca bang, engkau yang baca aku yang nyimak. Nanti baca artinya. Jadi ada proses bagaimana menumbuhkan keimanan. Yang keimanan adalah motor yang menggerakkan orang untuk ke masjid. Untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kadang-kadang orang itu mencukupkan, alhamdulillah, anak kan isya sama subuh ke masjid. Alhamdulillah, betul, alhamdulillah. Tapi Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu fulan 5 waktu. Kenapa aku nggak 5 waktu juga gitu? Nah, kalau bicara doa, apakah ada doa khusus untuk suaminya? Ya, doa khususnya itu sebenarnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu doa buat anak keturunan. Doanya Nabi Ibrahim ya. Siapa yang ingat dengan doanya Nabi Ibrahim? Nah, fadhal. Kasih mic-nya. Ini bukan doa untuk mendirikan sholat. Iya, Robbi habli minas sholihin, ini kan minta anak. Nah, fadhal, mic-nya. Iya, ambil mic-nya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Maulana Bajri. Rabbi ja'al, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Barakallahu fikum. Iya, kasih hadiahnya. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan dari anak-anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkan, perkenankan doa kami. Jadi itu untuk anak keturunan kita. Adapun untuk suami, ya sebut nama suaminya ya. Mintakan kepada Allah buat suaminya iman. Mintakan kepada Allah buat suaminya rasa takut. Karena rasa takut itu membuat orang jauh dari kemaksiatan dan mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana jika ketika kita mewakafkan masjid tetapi terjadi perkara bid'ah di dalamnya? Apakah kita sebagai yang mewakafkan akan mendapatkan mudarat darinya? Enggak, insya Allah. Karena masjid itu yang jelas dibangun untuk ditegakkan zikrullah di dalamnya.
Kalau di dalam ada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah, ya antum sebagai pewakaf, bagaimana mengurangi kemungkaran yang terjadi. Sampaikan kepada pengelola, tolong diadakan kajian ya. Kajian tafsir umpamanya, kajian fikih, ya kajian doa-doa yang isinya tauhid kepada Allah Azza wa Jal. Antum sebagai pewakaf sampaikan itu. Walaupun antum mungkin ya terdepak dari masjid itu, tapi antum tetap bisa memberikan masukan kepada mereka. Dan kelak ketika antum ditanya sama Allah pada hari kiamat, antum punya jawaban. Aku sudah ya Allah, aku sudah sampaikan kepada mereka. Aku sudah memberikan arahan kepada mereka. Barakallahu fikum. Bagaimana cara menyikapi anak kecil yang suka bermain dan bercanda di masjid? Apakah kita perlu mengusirnya? Ya itu anak kecil. Kalau anak kecil di masjid suka ngaji, baca Quran, heran kita ini. Ini anak kecil kok kayak gini gitu loh. Anak kecil itu sukanya bermain. Maka yang perlu dilakukan bagaimana menyampaikan kepada orang tuanya. Anak kecil itu perlu didampingi. Dan kita ini tadi orang-orang beriman itu bersaudara loh. Kalau antum ngelihat anaknya orang bermain ya, kadangkala ya karena anak pernah kecil. Dan antum kayaknya juga pernah kecil. Dulu waktu kita di masjid ya, biasanya sholat asar karena kita mau ngaji, asar, maghrib, isya tuh kadangkala kita ke masjid. Kita sama orang tua itu nggak boleh di soft depan. Anak-anak belakang. Seneng kita jemaah. Kayak kita nggak tahu fadilah soft pertama. Tapi kalau sudah di belakang, itu sholat nanti dorong sana, dorong sini. Karena nih yang tua-tua tidak ikut mendidik mereka. Seharusnya tuh anak-anak nggak tahu anaknya siapa. Jangan dicari mana bapaknya, jangan. Engkau jadi bapaknya ketika bapaknya nggak ada. Ketika dia sholat, ada 2 anak kecil atau 3, engkau masuk ke tengah, dipisahkan. Kasih tahu nak, sholat ya, nanti kalau mau main selesai sholat. Seperti itu. Jadi kita turut mendidik anak-anak itu. Alhamdulillah dia mau ke masjid. Karena ada orang-orang tua yang mengusir mereka dari masjid. Lalu ketika mereka besar, kita suruh mereka ke masjid. Ayo kok nggak ke masjid? Saya dulu ke masjid diusir. Sekarang suruh balik ke masjid gitu loh. Inilah. Antum perlu sabar menghadapi mereka. Mereka rame ini dan itu. Ya udah bagaimana peran kita? Sekali lagi jangan sibuk cari orang tuanya. Tapi bagaimana peran semua jamaah itu mendidik anak-anak itu. Karena memang ada masalah di empati dan simpati kita kepada saudara kita. Kita banyak hidup masing-masing. Nggak ngurusin orang lain. Buktinya antum tadi di sini. Nggak kenal sama yang kanan kiri antum. Wallahi jemaah itu bukti. Kalau dengan orang dewasa yang ada fadilah kita bersalaman sama dia, digugurkan, kita nggak peduli sama yang di kanan kita, yang di kiri kita. Bagaimana dengan anaknya orang yang ada cuma menggerutu gitu? Ketika lihat anak siapa ini, bapaknya nggak tanggung jawab ini. Loh, antum ambil nak sini nak, duduk di sebelahnya. Anak kalau ke masjid, ya banyak anak-anak itu. Ya, kalau anak datang, anak berusaha agar anak-anak itu nggak gurau gitu loh. Kadang-kala mereka nunggu imamnya ruku. Karena dia sudah belajar hadisnya itu. Jadi kalau dapat imamnya ruku masih dapat 1 rakaat gitu kan. Dia main-main. Pas ruku lari mereka jamaah. Kenapa mereka seperti itu? Karena ada pembiaran. Dari siapa? Dari kita. Kita hanya mau cari orang tuanya. Enggak, bismillah. Orang tuanya mungkin kerja. Boleh jadi orang tuanya merantau ke luar negeri. Anda melihat ada ya Allah jemaah, ibu itu yang nganter anaknya ke masjid. Karena bapaknya nggak ada. Masa ibunya suruh jagain di soft laki-laki sana anaknya? Ya enggak. Harapannya tuh ibu ketika anaknya masuk masjid, tolong ya para jamaah di masjid, anakku juga dididik. Bapak dia nggak ada. Boleh jadi juga bapaknya mati, dia anak yatim. Mana peran kita? Jadi jangan berpikir mereka itu diusir. Tapi ada pendekatan kita kepada mereka. Antum punya hadiah, antum beli permen atau apa, anak-anak kasih ya. Ketika antum baik sama mereka, mereka akan baik sama antum, akan menghargai antum. Tapi kalau antum marah-marah sama mereka,
maka mereka akan meninggalkan masjid. Pernah juga ana bawa anak-anak ya, ponaan-ponaan banyak, mungkin 15 orang ke masjid. Ana bawa mereka ke masjid memang. Sebagian pakai celana pendek. Ana ikut ke masjid, ana ngomong. Sampai masjid diusir sama takmirnya. Apa ini pakai celana pendek ini? Sana, lu ini belum wajib sholat. Belum wajib dia. Tapi kita sedang mengenalkan mereka dengan rumah Allah. Barakallahu fikum. Dari sini dulu, Boleh, boleh. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, tadi disebutkan bahwa ketika berjalan menuju masjid, maka akan dihitung setiap langkahnya dengan 1 derajat. Dan bagaimana ketika kita berangkat menggunakan kendaraan, apakah sama tetap dihitung, Ustaz? Ya, kalau dihitung tetap dihitung. Dan insya Allah para malaikat punya penghitungan. Yang jelas, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innama ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Balasan buat engkau itu, ganjaran buat engkau itu sesuai dengan kelelahanmu dan nafkah yang kau keluarkan. Jadi sesuai. Nggak sama orang yang jalan kaki sama yang naik kendaraan. Karena dulu ada di masa Nabi SAW sahabat yang dia rumahnya di Bani Salimah. Sekarang kalau orang yang berangkat ke kota Madinah itu ada namanya Masjid Kiblatain. Dia rumahnya di situ, jalan kaki jamaah. Ya kira-kira 2 kilo lebih jamaah. Atau hampir 2 kilo. Akhirnya sama sahabat kasih tahu, kenapa engkau nggak beli keledai saja gitu loh, supaya lebih ringan, kata dia. Apa kata orang ini? Aku tuh nggak kepingin rumahku bertetanggaan sama masjid. Kok suruh beli keledai? Aku itu ingin langkahku itu ditulis sama Allah Azza wa Jalla. Itu jemaah. Maka beda. Antum naik kendaraan dengan jalan kaki berbeda. Kenapa orang dulu sehat-sehat juga? Jalan kaki. Dan tolong para orang tua ya, anaknya jangan dibiasakan naik sepeda listrik. Kesian mereka. Sekarang antum memberikan kesenangan kepada mereka, mereka harus bayar mahal nanti jemaah. Mereka harus menderita nantinya dengan penyakit yang mereka timpa atau yang menimpa mereka, karena mereka nggak gerak lagi. Dulu kita masih suka lari-lari, main-main. Sekarang nggak ada. Orang larinya di mana? Di handphone. Ada di handphone itu game lari. Ada. Lari terus lari dia. Dia nggak pernah lari. Hanya tangannya saja yang sehat. Maka para orang tua biasakan jalan kaki ke masjid, kecuali kalau memang telat atau apa, supaya anak-anak juga berjalan kaki. Nah, apakah boleh sholat berjamaah di musola kantor? Boleh. Apakah sama derajat sholat berjamaah di musola kantor dengan masjid pada umumnya? Tadi ada perbedaan dari sisi masjidnya itu sudah lama ya, kemudian masjidnya banyak jamaahnya dengan masjidnya yang mungkin nggak banyak jamaahnya. Kemudian boleh jadi di kantor juga adzannya nggak dikumandangkan, maka usahakan kantor juga tetap ada adzannya walaupun di musola kantor. Apakah hukumnya sholat Jumat atau mengadakan sholat Jumat di musola kantor? Apabila jumlahnya kemudian syaratnya terpenuhi, insya Allah nggak ada masalah ya. Karena bicara musola sama masjid ini hanya penamaan jamaah. Dua-duanya sebenarnya sama-sama masjid. Cuma musola itu tidak diadakan sholat Jumat, akhirnya disebut musola. Padahal sama-sama masjid. Memang dulu di Madinah itu di setiap qabilah itu ada masjid, tapi tidak digunakan untuk Jumatan. Mereka Jumatannya ke Masjid Nabawi gitu loh. Sholat 5 waktunya ya di musola tadi sebenarnya. Tapi kalau memang jamaahnya sudah banyak, ya nggak ada masalah. Apalagi masjidnya kadang-kala jauh ya. Mereka boleh mengadakan sholat Jumat di sana dengan catatan tadi syarat dan rukunnya terpenuhi ya. Barakallahu fikum. Apa hukumnya sholat di masjid yang di sekitarnya kuburan? Yang pertama, kalau kuburan itu tidak di dalam masjid, masih aman.
Tapi masalahnya masjidnya ini di tengah-tengah kuburan, Ustaz. Jadi kuburan semua, tahu-tahu di tengah itu ada masjid. Maka tolong cari masjid yang lain lah. Usahakan kita sholat, nggak apa-apa kalau ada kuburan ya jauh dari masjid, atau di depan masjid tapi ada penghalangnya ya. Jadi bukan di dalam masjid. Barakallahu fikum. Bagaimana cara menguatkan iman untuk selalu beribadah di masjid? Iman saya suka kendor. Sama sebenarnya jemaah, bukan cuma dia ya. Iman kita juga suka kendor. Apa yang harus dilakukan? Allah Azza wa Jal ketika memberikan arahan kepada mereka yang sholat Jumat. Di surat Jumat Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila dikumandangkan panggilan untuk salat Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah, mengingat Allah. Karena di situ ada khutbah Jumat ya. Di situ ada peringatan buat yang hadir agar mempersiapkan diri untuk hari akhir. Tinggalkan jual beli, tinggalkan semuanya. Engkau menuju ke rumah Allah Azza wa Jal, itu lebih baik buat kalian kalau kalian tahu, kata Allah. Kemudian sholat Jumat itu seringkali di mimbarnya itu ada tulisan, ya yang khutbah Jumat ya, tidak boleh lebih dari 10 menit. Ya, nggak apa-apa. Khutbah Jumat nggak perlu lama-lama, atau 15 menit, nggak perlu lama-lama. Kadang-kadang lama-lama bikin orang ngantuk aja. Sampai yang ada cerita orang marah-marah sama pihak tamu. Ini masjid apa ini, kata dia. Saya baru pertama Jumatan seperti ini, kata dia. Kenapa? Kok nggak ada khutbahnya? Loh, ini orang datang sebelum khutbah, tidur sampai komat. Ketika bangun dia marah-marah, ini kok nggak ada khutbah Jumat loh. Bapak tidur dari tadi, kata dia. Sudah selesai gitu loh. Maka tadi usahakan khutbahnya memang nggak panjang-panjang tapi mengena kepada yang hadir di sana. Fa idza qudiyatis shalah. Kalau salat sudah selesai, kata Allah, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Silahkan kalian bertebaran di muka bumi. Udah silahkan keluar dari masjid. Cari karunia Allah. Yang kerja, yang mungkin jualan lanjutkan jualannya, yang ngantor lanjutkan ngantornya. Tapi ada satu pesan Allah. Ini pesan agar iman kita terus terjaga. Apa pesannya? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian mengingat Allah, berzikir yang banyak. Masjid ini tempatnya zikrullah. Tapi di luar sana antum perlu banyak zikir. Karena fitnah lebih banyak di luar apa di masjid? Di luar sana. Banyak fitnah di sana. Maka cara membentengi diri dari fitnah itu, dari godaan-godaan syaitan itu dengan memperbanyak zikrullah. Udah, perbanyak zikir. Ketika antum masuk ke pasar ya baca zikir masuk pasar. Ketika di pasar nunggu orang pembeli datang ya, lisan antum terus ya. Insya Allah bos nggak akan marah. Apakah dimarahin antum kalau lihat komat kamit ini apa antum? Lu ngapain? Antum sambil nyapu, sambil apa? Terus lisannya mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Atau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah, perbanyak zikir. Itu ibadah yang nggak butuh energi banyak. Dan tidak ketahuan orang juga. Kecuali antum bawa tasbih. Boleh pakai tasbih, tapi nggak perlu antum tunjukkan kepada orang, betul jemaah. Nah, fadhal. Bismillah, Ustaz mohon izin bertanya. Ana pernah mendengar di mazhab Syafi'i, jika kita menetapkan suatu ruangan untuk menjadi tempat kita sholat dikarenakan suatu sakit tertentu atau darurat lain, maka pahalanya sama seperti di masjid. Apakah betul demikian dengan dalil tersebut, Ustaz? Jazakallah khairan. Gimana? Dia menetapkan ruangan. Satu ruangan untuk dijadikan sebagai tempat sholat dan ibadah. Di rumahnya gitu? Ya, di rumahnya. Karena sakit gitu.
Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab ya. Memang dulu ada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang minta Nabi sholat di rumahnya. Dia mau jadikan tempat itu sebagai tempat sholat dia. Karena memang kadang-kadang dia nggak bisa ke masjid. Apalagi kalau sudah musim hujan, ada seperti sungai, wadi yang penuh dengan air. Dia nggak bisa ke masjid sudah. Maka Nabi SAW akhirnya datang ke rumah orang ini. Beliau tanya, di mana tempat yang kau ingin jadikan tempat sholat? Akhirnya Nabi sholat di sana. Sehingga sahabat ini menjadikan tempat itu untuk sholat dia. Tapi kalau dikatakan pahalanya sama dengan masjid, wallahu alam, Anda nggak tahu. Soalnya juga kalau ke masjid tadi kan ada pahala melangkah ya ke masjid, kemudian menunggu waktu sholat. Ketika antum duduk habis maghrib nunggu isya, fadzalikar ribat, itu seperti antum berada di perbatasan menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau untuk wanita bukan sama ya, lebih baik. Kalau untuk wanita, mungkin ini pertanyaannya dari wanita ya. Iya, jadi dulu ada Ummu Humaid kalau nggak salah ya. Dia itu datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku suka banget sholat berjamaah bersamamu gitu loh. Kata Nabi SAW, aku tahu itu wahai Ummu Humaid, kata dia. Tapi sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu ya. Kemudian sholatmu di kamarmu lebih baik daripada sholatmu di rumahmu. Sholatmu di tempat yang paling terpencil di rumahmu itu lebih baik. Jadi semakin wanita itu tersembunyi, maka semakin baik sholatnya daripada dia sholat di masjid. Seperti itu. Bukan sama pahalanya tapi lebih baik. Buat wanita ya, jangan bapak-bapak kemudian sholat di kamarnya dia. Taib. Adakah aktivitas hal yang mubah yang tidak boleh dilakukan di masjid selain transaksi? Iya. Di antaranya mengumumkan barang hilang di masjid. Itu juga tidak diperbolehkan jamaah ya. Maka kalau bisa setiap masjid itu punya tempat kayak di Masjid Nabawi, itu ada lokasi namanya lost and found, kalau nggak salah gitu tulisannya ya. Untuk barang-barang yang hilang. Jadi pokoknya ketemu kunci atau apa, nggak usah diumumkan di masjid, ditaruh di sana. Apa yang diumumkan ke jamaah? Umumkan ke jamaah yang kehilangan sesuatu apa, kita alhamdulillah punya divisi yang menangani hal itu. Silahkan untuk ke sana. Jadi tidak mengumumkan barang yang hilang tadi. Bagaimana mengumumkan mobil tadi itu jamaah? Ya seharusnya bukan di masjid pengumumannya itu. Barakallahu fikum. Saya kalau sholat di masjid sering tidak di awal waktu. Saya datang ke masjid walaupun iqamah sudah dikumandangkan. Padahal sebelumnya saya sudah niatkan agar bisa berangkat pas adzan dikumandangkan. Tetapi pada kenyataannya susah sekali, Ustaz. Sebenarnya apa yang salah dengan saya Ustaz dan bagaimana cara mengatasinya? Jazakallah khair. Iya. Supaya kita ke masjid waktu adzan, lakukan tanpa tapi dan kerjakan tanpa nanti. Udah kerjain. Kita tuh kadang-kadang nanti ntar lagi kata. Udah bismillah. Ketika adzan dikumandangkan, letakkan semuanya. Atau memang nggak apa-apa antum nggak mau ke masjid. Kecuali nanti dekat iqamah anak mau datang. Adzan dikumandangkan, antum ambil wudu. Jadi yang dilakukan adalah persiapan untuk sholat ke masjid. Antum ambil wudu, antum sholat qobliyah di rumah. Baru ke masjid. Tapi kalau antum adzan, antum diam-diam, main handphone masih ini itu, akhirnya qomat ke masjid telat juga. Maka hendaklah bagi orang yang tadi punya masalah, dia kok nggak bisa ke masjid di saat orang lain bisa, boleh jadi ada dosa yang dia lakukan. Jadi pernah ada cerita seorang yang datang kepada Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, aku ini sudah siapkan semua yang aku akan gunakan untuk sholat malam, airnya ya, untuk wudhunya, tapi selalu bangunnya subuh, nggak pernah sholat malam dia. Apa kata Hasan al-Basri? Qayyadatka dhunubuka, engkau dirantai dengan dosa-dosamu.
Jadi yang menyebabkan orang itu berat melakukan ketaatan karena dosa-dosa dia. Maka tinggalkan dosa, perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah. Insya Allah sifat malas itu akan hilang. Kemudian kita akan dikasih semangat untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Jamaah, itu yang mungkin dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Ana mau kasih hadiah buat yang paling tua. Ini cocok buat yang paling tua. Oh, buat Ana ini. Masya Allah. Baik, yang umur 80 tahun. Nah, 75. Mana jamaah? 72. 75, ini ada 75, Masya Allah. Kita kasih parfum sama madu supaya antum nambah kuat, Masya Allah. Nah, ada lagi yang 75? 70. 72, oh kasih hadiahnya buat yang 72. Iya, kasih hadiah buat bapak itu. Mohon maaf untuk jamaah agar tetap berapa? di tempat 72, kasih juga. Pada para Itu ada jamaah beliau yang 72 di sana. agar tetap di tempat sebelum Ustadz selesai kajian ya. Taib. Buat yang paling jauh. Dari mana? Semarang. Datang mau kajian memang. Kajian sambil pulang ke rumah orang tua. Enggak apa-apa, kita kasih. Antum dari mana? Cikarang. Jauh nggak Cikarang? Oke, bismillah. Barakallahu fikum. Taib jamaah, karena hadiahnya sudah habis, Anda kembalikan ke MC. Jazakumullah.